Imam Fakhruddin Ar-Razi, dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, mengungkapkan sebanyak 29 dalil untuk menguatkan pendapat bahwa Rasulullah adalah nabi yang paling mulia dibandingkan dengan 124.000 nabi dan 313 rasul. Ini penjelasan dan sanggahan Imam Fakhruddin Ar-Razi, dalam kitabnya Mafatihul Ghaib mengungkapkan sebanyak 29 dalil untuk menguatkan pendapat bahwa Rasulullah adalah nabi yang paling mulia dibandingkan dengan 124.000 nabi dan 313 rasul yang diutus Allah ke bumi. Usai pemaparannya, Ar-Razi menyampaikan sanggahan ilustratif atas argumen-argumen yang dibangunnya sendiri. Dalam sanggahan itu, ia menyampaikan bahwa ada 3 dalil yang dapat dijadikan dasar untuk menyanggah pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah yang paling mulia. 1. Nabi Muhammad tidak menerima penghormatan yang diberikan kepada Nabi Adam, yaitu para malaikat sujud kepadanya. 2. Banyak mukjizat yang dimiliki para nabi, tetapi Nabi Muhammad tidak memilikinya. Seperti, Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api tetapi tidak terluka sedikit pun. Nabi Daud mampu melunakkan besi hanya dengan tangan kosong. Nabi Sulaiman mampu untuk menundukkan makhluk yang ada di bumi. Nabi Isa mampu berbicara ketika masih bayi, mampu menghidupkan kembali orang mati, dan menyembuhkan penyakit buta dan tuli. Serangkaian mukjizat ini bukan milik Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin anak Abdullah bisa dikategorikan sebagai nabi yang paling mulia? 3. Ada penegasan dari Nabi sendiri tentang larangan membandingkan antar nabi. Nabi berkata, jangan pilih-pilih di antara para nabi. Hafidz riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Fakhruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, Kairo, Al-Maktabah et-Taufiqiyah, 2015, bab 3, halaman 178-179. Sejumlah argumentasi di atas hanya sebatas ilustrasi dari Ar-Razi. Hal ini biasa disampaikan oleh ulama berkebangsaan Persia ini dalam pemaparannya. Untuk menandingi argumentasi imajinatif yang sebenarnya, sengaja dihadirkan untuk dikritisi, ia pun menyampaikan bantahannya untuk tetap berpegang pada pendapat bahwa Rasulullah adalah nabi yang paling mulia. Namun, Ar-Razi tidak sepenuhnya menjelaskan keberatannya tersebut. Sanggahan 1. Allah memang memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, namun dia juga memerintahkan para malaikat untuk membaca sholawat atas nabi terakhir. Jika sujud dilakukan dalam bentuk penghormatan, maka sholawat tersebut dalam konteks ibadah. Jelas, Nabi Muhammad lebih mulia dari Nabi Adam. Kemudian, perintah sholawat kepada Nabi Muhammad berlaku selamanya sampai hari kiamat, sedangkan perintah sujud hanya berlaku 1 kali. Kemudian, perintah sujud kepada Nabi Adam hanya dilakukan oleh para malaikat, sedangkan sholawat dilakukan oleh Allah sendiri, kemudian para malaikat, dan seluruh umat Islam. Malaikat bersujud kepada Nabi Adam karena ada nur, cahaya, Nabi Muhammad pada Adam. Jadi, sujud hormat ini sebenarnya dilakukan untuk Nabi Muhammad. Ar-Razi, 2015, bab 3, halaman 179-180. 2. Alasan Nabi Muhammad tidak memiliki mukjizat yang Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya karena mukjizat bersifat kontekstual. Seperti Nabi Musa, karena diutus di tengah-tengah orang yang memiliki banyak kemampuan magis. Nabi Bani Israel ini diberi keajaiban berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Nabi Isa diutus di antara orang-orang yang ahli dalam bidang pengobatan, sehingga beliau diberi mukjizat untuk dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit sehingga dapat menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Demikian pula Nabi Muhammad, karena ia diutus di tengah umat yang memiliki kemampuan sastra cukup mapan, maka ia diberi mukjizat berupa kitab suci Al-Quran. Hanya saja, jika mukjizat nabi-nabi yang lain sifatnya temporal, maka Al-Quran tetap abadi sampai hari kiamat. Dengan begitu, dilihat dari sisi mukjizat, Nabi Muhammad tetap lebih mulia dibanding nabi-nabi lainnya. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah bersabda, setiap nabi telah diberikan mukjizat sehingga manusia bisa mengimaninya. Mukjizat yang telah Allah berikan kepadaku adalah wahyu, Al-Quran. Oleh karena itu, aku berharap menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya, dibandingkan dengan nabi-nabi lainnya, pada hari kiamat. Hadits riwayat Muslim. Ibnu Hajar, Fathul Bari, Riyadh, Darut Haibah, 2005, juz 11, halaman 159. 3. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menjelaskan bahwa, Nabi Muhammad melarang umatnya untuk membandingkan satu nabi dengan yang lain, tidak bertentangan dengan beberapa hadits yang menjelaskan bahwa dia adalah nabi yang paling mulia.
Menurut Syekh Badruddin Al-Aini, perkataan Nabi tersebut memiliki beberapa alasan. 1. Ketika hadits disampaikan, beliau belum tahu bahwa dia adalah Nabi yang paling mulia. 2. Larangan tersebut sebenarnya merupakan pesan kepada umat Islam agar tidak melebih-lebihkan Nabi yang satu dengan Nabi yang lain jika merendahkan salah satu Nabi. Karena, menghina Nabi adalah orang kafir. 3. Hadits ini menganjurkan untuk tidak memperdebatkan tingkat kemuliaan di antara para nabi sampai terjadi permusuhan. 4. Sabda Nabi disampaikan sebagai bentuk tawadu. Syekh Badruddin Al-Aini, Umdatul Qari, Beirut, Darul Pol Al-Ilmiyah, 2001, Bab 12, halaman 351.